Manusia itu selalu punya korin, Pak. Dan korin itu membersamai kita sampai nanti kita mati, Pak. Sebelum kita mati, korin itu tidak pernah ninggalan kita. Korin itu ngapain? Menyuruh kita dalam perbuatan yang buruk. Salah satu kerjaan korin itu apa? Meniupkan prasangka buruk sama Allah. Ya, contohnya korin-korin yang kerjanya remeh-remeh apa ya? Sebelum yang gede-gede. Remeh-remeh, Bapak kadang-kadang pengen sholat, tahajud. Bangun tengah malam, terus kita ngomong, 15 menit lagi. Nah, itu korin, Pak. 12 sampai setengah 5. Nah, itu korin. Kadang-kadang ada suami istri bertengkar. Istrinya sudah sering ngaji. Istrinya tahu, kalau saya minta maaf dulu, pahala gede. Surga diberikan sama wanita yang apabila ada kemarahan suaminya, dia minta maaf dulu. Ketika di kajian, ngangguk-ngangguk. Insya Allah, saya lah wanita itu. Bertengkar sama suaminya, lupa kajian itu, Mak. Dia akan berkata sama dirinya, oh biarin aja. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena iman itu berbanding lurus dengan kesyukuran yang kita berikan hanya kepada Allah yang menguasai alam semesta. Orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kepadanya kita menggantungkan harapan kita. Karena Allah merupakan zat yang tidak pernah menaruh, tidak pernah memberikan kekecewaan kepada setiap yang menaruh harapan kepadanya. Semoga kita selalu istiqomah untuk beriman kepadanya sampai hari kita menutup mata, insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya seorang mukmin itu secara sederhana terbagi menjadi dua. Ada orang mukmin yang mereka itu bersabar ketika mendapatkan ujian, dan ada pula seorang mukmin yang mereka itu bersyukur ketika mendapatkan ujian. Dan ternyata orang yang bersabar ketika orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian, kedudukan mereka lebih tinggi daripada mereka yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Karena orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian itu wajar mengatakan dalam salah satu riwayatnya. Ketika Nabi bersabda, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bil rakha. Orang-orang yang beriman itu ternyata ada yang senang kalau mendapatkan ujian. Dia bersyukur ketika mendapatkan ujian. Sebagaimana senangnya orang yang lemah iman ketika mendapatkan kelapangan harta. Dan ini merupakan perkara yang susah. Karena sabar aja sudah susah, apalagi bersyukur ketika mendapatkan ujian. Cuma, bagaimanapun ini harus kita fahami dan harus kita gali. Supaya betul-betul apabila nanti datang ujian pada kehidupan kita, maka betul-betul kita mampu menjadi orang yang bersabar. Minim itu bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan alhamdulillah kalau kita mampu bersyukur. Kalau setiap manusia tidak mengetahui bagaimana cara mengelola setiap kesulitan dan setiap ujian menjadi kelapangan dan menjadi kesabaran dan kesyukuran, banyak yang akan dia dapatkan dari hal-hal yang buruk. Dia akan frustasi, dia akan depresi, tidak sedikit akhirnya juga lari kepada sesuatu yang menyimpang, ada yang pakai narkoba, ada yang pakai pil, dan tidak sedikit pula yang akhirnya menjadi agnostik gara-gara dia selalu mendapatkan kesulitan. Dan yang paling parah, kalau akhirnya menjadi murtad, dan apabila dia akhirnya murtad dan kemudian bunuh diri. Dan itulah yang kita khawatirkan. Apa yang pernah menimpa kepada orang lain ketika mendapatkan ujian bertubi-tubi, bisa jadi itu pun akan kita dapatkan. Dan kalaupun tidak siap, maka akhirnya banyak keburukan yang kita peroleh. Saya pernah menyampaikan di sini kisah tentang bapak saya ketika menceritakan temannya, seorang dai paham kitabullah, seorang dai yang selalu berkhutbah di mimbar khutbah Jumat. Tapi ketika Allah titipkan kepadanya ujian, anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, sampai 4 anaknya menjadi buta, akhirnya beliau menjadi murtad. Karena tidak kuat dengan ujian yang beliau dapatkan ketika mendapati fakta yang tidak bisa dinafikan, bahwasanya 4 anaknya buta. Padahal orang tua berharap setiap anak itu lebih baik kondisinya daripada orang tua mereka, daripada orang tuanya. Tapi inilah yang menjadikan akhirnya kita ngambil sebuah hal yang penting. Berarti mengelola setiap ujian menjadi kebaikan itu merupakan hal yang paling urgen. Apalagi ketika kita hari ini banyak sekali mendapatkan sapaan ujian yang tidak pernah terduga. Ada orang yang tiba-tiba harus bangkrut. Ada orang yang tiba-tiba kerja sudah puluhan tahun harus menghadapi kenyataan, yaitu pemangkasan karyawan besar-besaran.
Ada orang yang asalnya sehat, mampu kemana-mana, tiba-tiba dia sakit. Ada orang yang berharap sesuatu kebaikan terhadap orang lain ketika akan menikah, tiba-tiba dia urung menikah dengan orang tersebut. Semua itu pasti akan menyapa kehidupan kita. Dan kalau kita tidak siapkan dengan ilmu, kita khawatir kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan nanti kita frustasi dan depresi. Dan yang paling mengkhawatirkan, kalau sampai kita menyimpang dari jalan yang benar, atau yang kita khawatirkan paling berat ketika nanti menjadi murtad dari agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Berarti yang di sini ini insya Allah lagi dapat masalah. Jadi kemudian kita pengen merubah masalah yang kita dapatkan menjadi anugerah. Barakallahu fiik. Kita kemarin sudah mengkaji nomor berapa? Nomor 5 sekarang. Ya. 5 sudah? Belum kelihatan nomor 5. Belum kan yang kelima? Pak? 4. Nah inilah yang membuat saya depresi ini kayak gini. Saya tanya sampai mana, tempatnya sama tapi jawabannya bisa berbeda. Nomor berapa? Nomor 4. Oke. Di antara perkara yang harus dilewati setiap mereka yang sedang mendapatkan fragmen ujian pada hidupnya adalah yang keempat, dia berbaik sangka. Artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap kesulitan dan setiap ujian yang Allah berikan kepada mereka tidaklah ada kecuali memberikan kebaikan untuk kita. Allah itu bisa melakukan apa saja, tapi Allah tidak mungkin melakukan kezaliman kepada makhluknya. Allah bisa melakukan apa saja, tetapi Allah tidak mungkin menimpakan keburukan kepada makhluknya. Allah mampu melakukan apa saja, tetapi Allah tidak mungkin menipu kehidupan makhluknya. Dan itulah yang menjadi fondasi penting dalam iman. Salah satu fondasi iman itu berprasangka selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pikiran kita, jiwa kita keruh dengan bisikan syaitan ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada manusia saja dosanya besar, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Dosanya lebih berat daripada dosa zina, dosanya lebih berat daripada minum khamar, karena berprasangka buruk kepada Allah itu merupakan bagian dari indikator tidak mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berprasangka buruk itu kan pasti karena tidak mengenal orang yang dia kenal, akhirnya berprasangka buruk. Kalau dia tahu tentang orang, maka dia pasti akan berprasangka yang baik. Maka sama kalau ada manusia berprasangka buruk kepada Allah, simpel dan sederhana. Tidaklah manusia berprasangka buruk kepada Rabb-nya kecuali disebabkan karena dia tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang Rabb yang sempurna mengurusi kehidupan setiap makhluknya. Makanya wajib setiap orang mengkondisikan hatinya, apapun kondisi, apapun keadaan yang Allah berikan kepadanya, maka itu merupakan bagian dari kebaikan. Kalaupun pandangan kita ketika mendapati satu takdir, kok pandangan kita melihat takdir yang kita hadapi itu buruk, itu karena kelemahan ilmunya kita. Dan kita tidak tahu ke depannya apa yang kita dapatkan dari takdir itu yang kita rasakan hari ini. Karena banyak takdir itu Pak, awalnya tampaknya buruk, tetapi ujungnya akibatnya manis. Tanpa disadari oleh orang tersebut di awal ketika takdir itu Allah berikan kepadanya. Kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu diberikan kesulitan oleh Allah di kota Mekah. Kesulitan itu bukannya semakin berkurang, tapi semakin menebal, semakin meninggi, dan semakin banyak. Sampai akhirnya setelah 13 tahun Nabi bersabar, akhirnya Nabi menyerahkan urusannya kepada Allah supaya diberikan pilihan yang lain selain kota Mekah. Akhirnya Allah memerintahkan hijrah ke kota Madinah. Kita mendapatkan kesulitan dan kezaliman yang dirasakan oleh Rasulullah ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Justru di kota Madinah itu tampaknya terusir, tampaknya kalah, tampaknya beliau tidak mendapatkan kemenangan karena harus terusir dari kota kelahirannya. Tapi justru dalam waktu 10 tahun akhirnya Rasulullah SAW tidak sampai 10 tahun, 8 tahun setelah Rasulullah terusir dari kota Mekah, satu persatu kebaikan didapatkan oleh Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah dimenangkan oleh Allah masuk ke kota Mekah tanpa peperangan karena orang-orang musyrik sudah begitu bingung menghadapi kaum muslimin. Lalu Allah memberikan banyak kejayaan Islam. Kapan? Setelah Nabi terdolimi di kota Mekah dan akhirnya pindah ke kota Madinah. Makanya disitulah kita menjumpai setiap perkara yang buruk tidak selamanya buruk apabila kita tetap bersabar dan ridho menunggu takdir itu terus sampai ke ujungnya.
Karena pangkal dari semua keridhaan ketika menerima takdir itu pangkalnya selalu manis. Kita memandang buruk ya karena pandangan kita yang sangat terbatas. Analogi sederhananya begini. Kita ini kalau mendengar ada seseorang ketika dia ditakdirkan bahwasanya dia harus diamputasi. Perhatikan pasien dan dokter ketika mendengar kata amputasi. Pasien itu ketika mendengar kata amputasi, maka persepsinya pasti buruk. Karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Dari orang yang bisa berjalan normal, tidak bisa berjalan normal. Dari yang bisa berlari, menjadi tidak bisa berlari. Itu ketika mendengar kata amputasi. Sudah sini aja Pak, sini aja, tidak apa-apa. Loh, alhamdulillah kalau dibungkus plastik itu dapat 2 saya. Biasanya bapak-bapak dapat 1, berarti yang lebih bagus daripada. Enggak, ya sudah di sini. Inilah ujung manis dari setiap proses ridho kepada takdir. Siapa namanya nak? Hiban. Moga-moga Hiban dapat 2 kebaikan. Kalau tadi ngasih 3 kebaikan. Sampai mana tadi kita? Jadi akhirnya ketika mendengar amputasi, setiap pasien ketika mendengar amputasi pasti persepsinya buruk karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Tapi ketika seorang dokter mengatakan amputasi, maka dokter ketika mengatakan amputasi itu persepsi yang baik. Karena dokter melihat kalau dia tidak diamputasi, infeksinya akan menjalar ke atas, mungkin merambah ke jantung, mungkin akan merambah ke lambung, sakitnya lebih parah daripada sakit ketika dia masih di kaki, dan akibatnya bisa fatal, yaitu adalah kematian. Kenapa kata amputasi, pandangan dokter dengan pandangan pasien bisa berbeda persepsinya? Karena ilmunya berbeda. Ilmunya dokter menjangkau apa yang tidak dijangkau oleh pasien. Kenapa pasien berpikir buruk tentang amputasi? Karena dia tidak paham bahwasanya kalau amputasi tidak dilakukan akibatnya lebih fatal. Kita kalau memandang takdir, sering sekali pandangan kita itu sebagaimana pandangan pasien. Dan pandangan kita tidak sebagaimana pandangan seorang dokter. Ketika melihat amputasi adalah bagian dari kebaikan. Makanya ketika seseorang ketika mendapatkan satu takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka di situ pertama kali yang harus dilakukan dia berprasangka yang baik kepada Allah. Dan berprasangka yang baik itu amalan hati. Tidak kasat oleh mata, tetapi menjanjikan pahala yang besar karena rahmatnya Allah membersamai kepada mereka yang berprasangka baik. Saya pernah mendengar seorang syekh itu bercerita di dalam satu kisah di video. Yang saya dengarkan, syekh itu berkata, ada orang konsultasi kepadanya ketika dia akan menikah dengan seorang akhwat. Persiapan sudah dilakukan, semuanya sudah dikerjakan. Tinggal berapa persen hanya menunggu hari H. Hari indah itu akan datang. Tapi apalah daya ketika semua persiapan sudah dilakukan, khitbah sudah dikerjakan, semua tinggal menunggu hari H, tiba-tiba sang akhwat, pihak wanita membatalkan pernikahan itu tanpa sebab. Remuk, redam hati sang ikhwan. Sampai akhirnya dia tidak mengerti kenapa kenyataan itu harus terjadi. Dan ternyata qadarallahu ma yasha, tidak waktu lama setelah itu sang akhwat menikah dengan laki-laki lain. Nah, kita bisa bayangkan patah hatinya. Bukan hanya patah, berkeping-keping hati dan jiwanya. Tapi Masya Allah, ketika beliau mendatangi syekh tersebut, syekh itu tidak mengatakan apapun kecuali satu. Simple. Dia tidak panjang mengatakan kamu baca 40 cara jitu. Tidak. Syekhnya cuma berkata, coba kamu berprasangka yang baik. Apa prasangka baiknya, Syekh? Saya ditinggal sama seorang akhwat tanpa saya tahu kenapa saya tiba-tiba ditinggal. Syekhnya mengatakan, berprasangkalah yang baik kepada Zat yang Maha Baik. Maka setelah itu ternyata hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan. Akhirnya sang akhwat tersebut tanpa diketahui oleh sang ikhwan terkena penyakit. Penyakitnya cukup lumayan berat, yaitu adalah kanker. Semakin berat, semakin berat, semakin berat, akhirnya divonis tidak bisa punya anak. Semakin berat, rontok rambutnya. Dan akhirnya sang akhwat itu meninggal dunia. Baru setelah sang ikhwan tahu, sang ikhwan itu baru menyadari perkataan syekh guru besarnya dia. Betul. Allah menakdirkan saya tidak berjodoh dengan beliau,
Karena pasti Allah tahu kalau saya berjodoh dengan beliau, mungkin saya tidak akan kuat menemani dia dalam sakitnya. Allah pilihkan laki-laki yang kuat menemani istrinya yang menempati sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Disitulah ada prasangka baik. Prasangka baik itu merupakan bagian dari cara Allah membersamai kehidupan kita. Kita tentunya paham. Saya pernah cerita mungkin kisah nyata. Ada salah satu orang dipecat secara tidak terhormat dari satu bank. Nah, beliau ini pemilik satu restoran yang cukup terkenal di Jakarta Selatan dan sekarang memiliki banyak cabang di mana-mana. Ketika saya mengajar di tempatnya beliau, maka beliau bertanya sama saya, "Ustaz, tahu kenapa saya punya usaha restoran?" Tidak tahu. Dari sesuatu yang pasti antum tidak pernah duga. Apa itu? Saya gara-gara difitnah. Saya kerja di bank bertahun-tahun, punya satu tim, tiba-tiba ada satu tim saya memfitnah saya. Dipecat saya secara tidak terhormat. Ya kan, atasan saya mendengar curhatan teman saya itu dan tidak mendengarkan jawaban dari saya. Wajar ya, manusia kan gitu. Manusia itu kadang-kadang menghakimi temannya berdasarkan apa yang dia dengar, bukan berdasarkan apa yang dia lihat. Dipecat secara tidak terhormat, terlunta-lunta. Sampai akhirnya keuangan menipis. Beliau walaupun seorang pegawai di sebuah kantor bank bertahun-tahun, tapi beliau punya hobi. Hobinya itu masak. Dia masak. Laki-laki, tapi suka masak. Dia masak. Acara keluarga, dia memberanikan diri untuk meminta supaya yang memasak itu dia. Kemudian tawaran itu diterima, dia masak. Banyak orang senang mengusulkan supaya dia punya warung. Warungnya rame dengan izin Allah. Kemudian membuka lagi toko, tokonya rame lagi. Membuka restoran yang lebih besar. Itu pun besar lagi dan rame lagi. Sampai membuka beberapa cabang di Jakarta. Lalu beliau berkata, "Ini gara-gara saya didolimi, Ustaz. Ketika saya difitnah. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak difitnah, mungkin saya masih kerja di bank tersebut. Dan mungkin saya tidak punya usaha restoran. Tapi karena saya difitnah dan saya diam ketika saya difitnah, akhirnya Allah memberikan keberkahan dengan apa yang saya rintis hari ini. Saya memiliki harta yang jauh lebih halal daripada harta saya dulu. Jauh lebih berkembang, jauh lebih berkah. Saya punya banyak quality time dengan keluarga. Tepat ketika saya didolimi. Dan ketika itu Allah membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Saya tuh pengen, Ustaz, kata beliau, saya tuh pengen ketemu lagi sama orang yang memfitnah saya. Dan saya pengen menyatakan terima kasih karena dia memfitnah saya dan akhirnya bisa semacam ini. Masya Allah. Itu prasangka baik. Masya Allah. Jadi kalau pengen punya usaha restoran berhasil, siap-siap difitnah dulu. Insya Allah nanti punya usaha restoran. Jadi disitulah kita akhirnya mendapati prasangka baik itu merupakan bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kebaikan. Dan Allah itu paling senang ketika diprasangka yang baik. Karena hati manusia ketika dia bening, ketika dia bersih, berprasangkalah yang baik. Bahkan sama diri kita pun ketika kita diberikan sakit, berprasangka yang baik. Mungkin Allah memberikan kepada kita sakit karena Allah tahu mungkin ada dosa kita. Yang mana kalau kita tidak diberikan sakit, maka dosa itu tidak akan terhapus. Karena kan Allah tahu, hambanya itu yang punya karakter tobat nasuha mana, yang pandai punya karakter untuk dzikir yang khusyuk yang mana, Allah tahu. Makanya Allah itu dalam satu keterangan yang disahihkan oleh para ulama salaf dulu, dikatakan oleh salah satu ulama, kalau Allah tahu ada seorang hamba tidak pandai untuk bertaubat nasuha, serta tidak pandai pula ketika dia itu berzikir dengan hati yang khusyuk segenap hati dan jiwanya, maka Allah tahu kalau ini dibiarkan terus, orang ini nanti tidak terhapus dosanya. Tapi Allah sudah rahmat sama orang ini. Maka cara Allah ketika mendapati bahwasanya hambanya tidak pandai bertobat nasuha, tidak pandai berzikir sepenuh hatinya, dan Allah tahu ternyata seiring dengan itu ada dosa yang dia pernah lakukan dan itu besar, maka cara yang Allah lakukan adalah memberikan kepadanya penyakit. Supaya penyakit itu menggugurkan dosanya walaupun dulunya tidak bertobat, walaupun dulunya mungkin dia tidak berzikir sepenuh hati, seiring dengan ujian yang Allah berikan ketika bersabar, Allah rontokkan dosanya tanpa dia minta ketika dia ridho. Itulah prasangka baik. Makanya bapak-bapak pasti pernah melewati momentum itu. Dan ibu-ibu pasti pernah melewati momentum-momentum ketika kita berprasangka yang baik sama Allah, akhirnya Allah itu ngasih kepada kita kebaikan. Kenapa prasangka baik itu susah, Ustaz? Karena bisikan syaitan, karena ada qarin. Makanya kita membaca di dalam salah satu ayat yang kita ulang-ulang dalam setiap salat. Minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
yang mengganggu kita. Dan kalau kita membuka tafsir, ternyata objek gangguan setan itu kepada kita bukan hanya menggoda kita supaya minum khamr. Ada orang yang tidak digoda minum khamr. Kenapa? Sudah tertarik untuk tidak minum khamr deh. Sudah tidak tertarik untuk minum khamr. Tetapi ketika setan itu sudah tahu kita tidak mempan digoda dengan zina, tidak mempan digoda dengan khamr, tidak mempan digoda dengan dosa-dosa yang mungkin dilakukan masyarakat yang tidak pernah ngaji, maka setan akan menggoda kita. Salah satunya berprasangka buruk ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pada saat itulah rapuhnya hati kita, ruwetnya masalah kita dimulai ketika kita berprasangka yang buruk kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berprasangka yang buruk, terus yang tidak buruk siapa kalau Allah sudah kita katakan buruk dalam setiap takdir dan ketetapannya? Makanya berprasangka baik itu penting. Nah, saya kisahkan Pak, Bapak boleh percaya. Nah, ini sangat subjektif ya, tapi saya ingin menceritakan saja apa yang pernah saya lalui. Saya dulu Pak pernah satu kajian. Saya dulu masih sempat ngajar di bandara. Sedangkan di Bekasi kajiannya zuhur. Karena Bekasi dan bandara Soekarno-Hatta lumayan dekat. Nah, maka kita berangkatnya harus lebih pagi. Selalu saya diwanti-wanti 9:30 harus berangkat dari Pul Damri. Maka ketika qadarullah saat itu Pak, saya naik motor diantar oleh ikhwan menuju ke Pul Damri di daerah Bekasi Jatiwaringin. Mau naik, ketika mau naik, qadarullah bis yang biasa saya naiki 9:30 sudah berangkat Pak, karena kondisi penumpangnya lebih cepat terisi daripada biasanya. Saya ketemu bis itu di lampu merah Pak, mau belok ke tol. Saya ngomong, Pak, saya mau naik Pak, penuh Pak. Tidak apa-apa Pak, saya berdiri. Oh, tidak bisa Pak, kan bis ini nggak bisa berdiri. Saya mau ngajar kajian di Garuda. Iya Pak, tapi saya tidak bisa bantu, udah penuh. Tolonglah Pak, kasihan ini kalau kajian kita terlambat di sana. Saya pengen bantu Pak, tapi saya tidak bisa. Udah Pak, tunggu aja bis setelahnya, bis setelah ini. Saya kan mikir ya, bis setelah ini minim setengah jam Pak, berangkat kan jam 10 lebih kan. Karena bis yang ini baru saja berangkat. Nah, sudah. Udahlah, akhirnya saya ke bis belakang. Saya cuma kemudian berharap, ya Allah, moga-moga ada kebaikan di balik peristiwa ini. Saya naik bis berikutnya Pak, kosong lah. Nunggunya juga agak lama. Hampir 10:30 baru bis itu jalan. Zuhur jam 12 kurang 1/4. Jalan itu, 10:30 jalan, qadarallahu ma yasha, jalan Pak. Dan ternyata jalan itu tiba-tiba saya karena duduknya di belakang sopir itu sering ditelepon. Yang saya tahu akhirnya nanti adalah ternyata sopir di bis berikutnya yang tadi saya ajak. Di bis sebelumnya yang tadi saya ajak ngobrol. Dia ngomong, ya saya begini-begini. Ya, jangan lewat dalam kota ya, karena suaranya di loudspeaker. Banting aja ke Tanjung Priok. Stuck ini di dalam kota ini. Dan Tanjung Priok nanti kemudian muter gini. Saya dengerin semuanya. Akhirnya bis itu masuk ke Tanjung Priok, muter Pak. Qadarullah lancar selancar-lancarnya. Ibarat ngegas, tapi lupa untuk ngerem Pak. Terus. Alhamdulillah masuknya ke bandara jam 12 kurang 1/4, dijemput sama pegawai di bandara, di Garuda, dan akhirnya menyampaikan kajian itu normal. Sebelum turun, saya tanya sama Pak sopirnya, Pak, tadi yang telepon itu siapa Pak? Yaitu sopir bis sebelumnya. Dia masih di mana? Dia masih di dalam kota, stuck dia, dan akhirnya belum banyak berjalan dan belum nyampe ke bandara. Itu kecil, tapi menurut saya memberikan makna yang dalam. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah kayak gitu. Itulah dimulai dari prasangka yang baik. Kadang-kadang kita kalau naik mobil, istri kita ngomong, enggak lancar bi, lancar pa. Kita sudah ngomong enggak lancar. Ternyata istri kita betul, lancar. Semua itu dimulai dari prasangka. Makanya ada sebuah hadis yang kita sering mendengarnya, tapi sering lupa kalau kita sudah mendapatkan ujian. Allahu inda dhanni 'abdihi. Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Prasangka yang baik itulah yang akan melahirkan kebaikan. Dan itulah yang menjadikan seseorang ketika dia mendapatkan musibah, maka yang dilakukan adalah berprasangka yang baik. Kalau ada bisikan muncul, mengobrak-ngabrik hati kita, mengobrak-ngabrik kemudian jiwa kita, sampai setan mengatakan ini gara-gara begini, coba begini. Maka sebagian ulama mengatakan bisikan setan itu datang dari bisikan api. Ambil air wudhu,
sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang dilakukan tanpa sebab, maka itu mampu meredam. Langsung kata para ulama, datangi majelis zikir, datangi majelis ilmu, supaya bisikan itu tidak lagi membesar dan tidak lagi membesar. Karena fungsinya ilmu memadamkan bisikan syaitan. Makanya kalau orang kalau sudah datang ke kajian, insya Allah tidak frustasi Pak, tenang. Makanya akhirnya tidak perlu tidurnya pakai pil, karena dia sudah tenang. Bahkan di tempat talim pun dia tidur, ya kan? Itu saking tenangnya dia. Yang itu yang kita pasang. Makanya berprasangka yang baik. Maka ada sebuah kisah yang disampaikan oleh penulis buku. Penulis buku itu mengatakan, sesungguhnya ketika Hafsah binti Umar menjanda, namanya cerai itu kadang-kadang solusi dari akhir permasalahan Pak. Akhir dari permasalahan itu solusinya adalah bercerai. Ada sebagian sahabat itu yang bercerai. Tentunya itu bukan pilihan yang terbaik, tetapi cerai itu kadang-kadang bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, tergantung kondisinya. Hafsah bercerai, menjanda, lalu kemudian Umar menawarkan kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menolaknya. Ditawarkan lagi kemudian kepada Utsman. Kemudian Utsman pun menyampaikan bahwasanya dia tidak ingin untuk menikah saat itu. Lalu Umar itu ngeluh kepada Rasulullah SAW. Dan ketika mengeluh kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Hafsah akan dinikahi dengan laki-laki yang lebih baik daripada Umar dengan Utsman. Dan siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah Rasulullah SAW. Dan saat itu ternyata Abu Bakar baru cerita sama Umar, kenapa aku tidak menerima putrimu? Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah menyebutkan keinginannya untuk menikahi putrinya Umar. Ya, dan aku ketika mendatangi Utsman pun cerita, sesungguhnya aku mendapati Rasulullah ingin menikahi putrimu. Dan disitulah prasangka baik itu menjadi terwujud. Akhirnya Hafsah mendapatkan orang yang paling baik di atas muka bumi, yaitu adalah Rasulullah SAW. Makanya kalau boleh saya keluar dari materi sedikit Pak, maka di sini kita dapatkan kewajiban mencarikan jodoh itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Makanya Umar yang mencarikan jodoh untuk Hafsah. Kita kan hari ini sudah di framing Pak. Kalau ada orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya, berarti zaman Siti Nurbaya. Memang zaman Siti Nurbaya mah kamu nyari-nyariin saya kan gitu. Akhirnya kita, ya juga. Ini dampak dari sinetron Siti Nurbaya ketika waktu SD. Ya, akhirnya melekat ke pikiran kita. Padahal kewajiban orang tua itu mencarikan jodoh. Tapi ketika mencarikan jodoh, tidak boleh memaksa. Bapak tawarin nih, punya anak perempuan, sudah siap untuk nikah. Ini nikah sama ini nih. Enggak Pak. Sudah Pak, jangan dipaksa. Carikan lagi, carikan lagi, carikan lagi, carikan lagi. Itu kewajiban orang tua. Kalau dia ternyata, kenapa kamu tidak suka? Kurang solih sih, tapi yang good looking dikit lah Pak. Gitu. Carikanlah. Dan tidak boleh diomongin, oh yang penting itu solih. Tidak gitu juga. Good looking juga kemudian boleh menjadi kriteria. Makanya Rasulullah mengatakan kepada orang yang mau nikah itu apa? Ungdur fa'innahu ayyudama bainakum. Lihatlah jodohmu sebelum kamu nikahi. Karena melihat wajahnya itu bisa melanggengkan pernikahan kalian nanti. Makanya jangan kemudian mentang-mentang lagi ngaji. Ini ada akhwat, siap saya terima Ustaz. Lihat dulu, enggak usah. Jangan. Nanti ketika malam pertama nangis malah. Ya enggak gitu, makanya tetap dilihat. Kalau pakai cadar gimana Ustaz? Ya cadarnya dibuka. Saya dulu ketika nandor, boleh cerita nggak saya? Maaf ya, maaf. Maka ketika nandor itu Pak, akhirnya satu kan pakai cadar. Ada pihak ketiga, teman saya sendiri yang kemudian dia pakai cadar, terus dibuka. Nah, pada satulah dilihat. Selain melihat wajah boleh Ustaz. Nah, ada sebagian kecil ulama mengatakan boleh melihat kaki sini. Tapi itu pendapat lemah Pak. Pendapat yang lebih kuat cukup melihat wajah. Kalau ada rasa-rasa bagaimana wajah itu meneduhkan untuk dia, silakan nikah. Dan wajah yang meneduhkan kan setiap orang dibuat oleh Allah, kriterianya itu relatif. Jadi Allah itu kalau menetapkan wajah yang menyenangkan itu relatif supaya kita tidak perlu rebutan Pak. Coba kalau wajah yang meneduhkan itu mutlak dan tidak relatif, Pak, pertumpahan darah.
Makanya dibuat kecantikan itu relatif. Nah, ketika dibuka, dilihat cocok, istikharah, menikah. Makanya kita yang mencarikan jodohnya. Nggak cocok, carikan lagi. Nggak cocok, carikan lagi. Dan salah satunya, Pak, ini yang kita dapatkan dalam sunnah yang hari ini tidak banyak dikerjakan oleh masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu jarang sekali menikahkan putra-putri mereka dengan sahabat-sahabat mereka di dalam keimanan. Padahal yang baiknya kayak Rasulullah. Rasulullah nikahi putrinya Abu Bakar. Utsman menikahi putrinya Rasulullah. Ali menikahi putrinya Rasulullah. Itu ya di situ itu. Untuk apa? Menjaga kualitas kebaikan. Karena dinikahkan dengan orang yang mereka kenal. Bagaimana kekuatan iman dan ketakwaannya. Jadi kalau misalkan nanti di sini nih, di mushola ini sudah terjadi komunikasi yang baik. Kita lihat, anakmu jodoh ya sama anak saya. Itu yang dilakukan Rasul. Dan jangan menyerahkan jodoh kepada anak. Anak boleh memberikan kriteria nama. Namanya ini, Bi. Oke, kita lihat dulu. Cocok nggak? Kamu satu persatu, Pak. Tapi jangan dia yang memilih sendirian. Kalau memilih sendirian, pasti kriterianya bukan kriteria yang sifatnya kebaikan. Tapi kriterianya masih sangat tidak jelas. Kenapa kamu nikah sama dia? Orangnya putih. Nah, kan gitu. Kenapa milih dia? Enak diajak ngobrol. Disangkanya pernikahan itu pos kampling, sehingga harus enak diajak ngobrol. Dan itu, gimana jodohmu yang mana? Yang lucu, imut, putih, marmut itu. Artinya banyak orang yang kriteria pernikahannya itu tidak jelas. Kenapa anak-anak muda sekarang kriterianya gitu? Kenapa nikah sama dia? Sama-sama member game online. Kayak gitu, coba. Ya karena mereka tidak ngaji, Pak. Sudah tidak ngaji, Bapak serahkan tanggung jawab nyari jodoh. Coba. Yang bermasalah siapa coba sekarang? Sudah tahu nih anak kita tidak pernah ngaji. Sudah tahu anak kita itu kalau dikasih undangan kajian itu tidak pernah sama sekali ngaji. Loh, giliran nyari jodoh, Bapak serahin ke dia. Lalu kemudian mengatakan itu kan perasaan. Loh, akhirnya ya banyak perkara yang terjadi dari keburukan itu. Makanya kita harus yang mencarikan jodoh. Jadi poin yang keempat, di dalam kita mendapatkan musibah, berbaik sangkalah kepada Allah dalam setiap perkara. Dan Allah membersamai kita dalam setiap prasangka-prasangka yang baik. Kalau muncul bisikan, pastikan itu adalah dari syaitan. Itu dari korin, Pak. Ingat ya, setiap manusia itu memiliki korin. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Wukila bihi qorinuhu minal jinni." Manusia itu selalu punya korin, Pak. Dan korin itu membersamai kita sampai nanti kita mati, Pak. Sebelum kita mati, korin itu tidak pernah ninggalan kita. Korin itu ngapain? Menyuruh kita dalam perbuatan yang buruk. Salah satu kerjaan korin itu apa? Meniupkan prasangka buruk sama Allah. Ya, contohnya korin-korin yang kerjanya remeh-remeh apa ya? Sebelum yang gede-gede. Remeh-remeh, Bapak kadang-kadang pengen sholat, tahajud, bangun tengah malam, terus kita ngomong, 15 menit lagi. Nah, itu korin, Pak. 12 sampai setengah 5. Nah, itu korin. Kadang-kadang ada suami istri bertengkar, istrinya sudah sering ngaji, istrinya tahu kalau saya minta maaf dulu, pahala gede. Surga diberikan sama wanita yang apabila ada kemarahan suaminya, dia minta maaf dulu. Ketika di kajian, ngangguk-ngangguk. Insya Allah, saya lah wanita itu. Bertengkar sama suaminya, lupa kajian itu, Pak. Dia akan berkata sama dirinya, oh biarin aja, biar kapok dia sebagai suami. Nah itu korin itu. Kita ketemu orang, tiba-tiba berprasangka buruk sama orang itu. Padahal kita baru aja ketemu, Pak. Nah, itu korin. Kita tiba-tiba ngomong, yang asalnya omongannya biasa, tiba-tiba harus akhirnya kita berprasangka buruk dengan omongan itu. Nah, itu korin. Dan ternyata kita mendapati korin itu, salah satunya, itu selalu mengkondisikan orang berburuk sangka sama Allah. Coba gini, coba begini, coba bawa gini, coba kemudian ini begini, coba ini begini. Itu korin kerjaannya. Makanya kita korelasikan dengan ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin. Korin itu kerjanya gitu. Makanya Pak, maaf ya, kadang-kadang ada orang sakit, sabar, naik, kadang turun, Pak. Itu kerjaannya korin itu. Ketika lagi turun dia marah-marah. Dia ketika dinasihati sama orang sabar, dia akan marah, merespon. Udah tahu sabar, nggak usah dikasih tahu lagi. Itu kerjaannya korin. Makanya dipadamkan dengan sholat. Karena korin itu bagian dari syaitan yang datangnya dari api, memadamkannya dengan sholat. Makanya ada ayat di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Itu kita apa? Sekarang yang kelima.
Maka termasuk di antara kebaikan kita, yaitu adalah kebaikan kita ketika kita merahasiakan dan tidak membicarakan. Allah itu paling tidak suka, Pak, kalau Allah itu menjadi tempat solusi dari semua masalah yang didapatkan oleh manusia, tapi manusia malah menceritakannya kepada orang, lalu melupakan curhatan dia kepada Allah. Karena termasuk hal yang tidak benar itu apa? Menceritakan masalah kepada manusia yang juga tidak pernah luput dari masalah. Imam Syafi'i itu mengungkapkan dalam bait yang panjang, betul. Syakautar rahima ila man la yarham. Kamu kalau punya masalah, kok cerita sama orang dan meninggalkan ceritamu dari Allah, berarti kamu meninggalkan curhatanmu kepada Zat yang Maha Rahman menuju kepada makhluk yang terbatas rahmatnya. Manusia itu kalau kita ceritain, paling-paling meresponnya tidak bisa secara maksimal. Karena apa? Karena manusia pun tidak luput dari berbagai macam masalah. Akhirnya kita melupakan bahwasanya masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah bagian dari aurat. Makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan, perasaan itu aurat. Tutupilah aurat itu supaya tidak banyak orang yang tahu. Makanya tidak benar itu orang-orang yang mereka menjadikan sosial media menjadi tempat curhatan atas seluruh masalah yang mereka dapatkan, atas masalah yang mereka peroleh. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadikan berlarut-larut masalah. Kenapa? Masalah itu, Bapak dan Ibu, kalau sudah diketahui oleh banyak kepala, semakin banyak kepala yang tahu, semakin subjektif setiap orang menilai setiap masalah itu. Subjektivitas orang itu ada dua. Ada yang cuma subjektif berpikir, ada yang ikut bicara. Makanya akhirnya orang solih itu salah satunya adalah kemampuannya untuk menyembunyikan setiap masalah. Kenapa? Karena mencukupkan kepada Allah. Allah kalau dikasih tahu hanya kepadanya, lebih cepat menuntaskan masalah itu daripada masalah itu diketahui banyak orang. Makanya maaf ya, kok ada masalahnya seorang ibu-ibu, bapak curhat di sosmed, itu penyelesaian masalah itu menjadi jauh dan susah dan hampir mustahil diselesaikan. Karena apa? Allah meninggalkan orang yang telah menceritakan masalahnya kepada orang banyak, lalu meninggalkan Allah sebagai tempat curhatan pertama dan satu-satunya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, kita buka halaman 17 tuh Pak. Minal birri kitmanul masaib wal amrad was sadaqah. Termasuk kebaikan itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan sedekah. Makanya sampai kita mendapati Ahnaf bin Qais diterangkan, saya buta sejak 40 tahun tetapi tidak pernah menceritakan ke siapapun. Ahnaf bin Qais ini muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya menyembunyikan itu, menyembunyikan itu luar biasa. Makanya Nabi Yakub itu apa? Nabi Yakub itu menceritakan semua masalahnya hanya kepada Allah, tangisannya hanya kepada Allah, walaupun sampai buta gara-gara menangisi Yusuf yang hilang. Ya. Maka kemudian Allah memberikan apa yang tidak didapatkan, apa yang tidak diduga oleh Yakub. Ya Allah mengembalikan Yusuf, bukan hanya dikembalikan, tapi dijadikan Yusuf menjadi pemimpin dan penguasa di Mesir. Allah paling senang kalau setiap orang itu menyembunyikan masalahnya. Karena perasaan itu aurat, Pak. Ini terutama ibu-ibu. Hari ini kita mau tidak mau, sadar tidak sadar, dikepung dengan berbagai macam sosial media, yang akhirnya kita suka membaca masalah yang sedang terjadi kepada orang lain. Dan saya tidak tahu ya Pak, apakah ini termasuk dari strateginya orang-orang Yahudi untuk supaya kita sibuk dengan perasaan orang. Ya. Karena akhirnya Muslim itu kalau sudah disibukkan sama perasaan orang, nanti dia akan terlibat sama permusuhan Pak. Kenapa? Karena ketika melihat orang lain masalah itu, subjektivitas dia yang akan berbicara. Akhirnya masalah kemana-mana. Makanya menyembunyikan itu Allah senang. Semakin sedikit orang yang tahu masalah yang kita peroleh, semakin besar Allah akan memberikan pertolongan. Semakin gede Allah itu akan memberikan kebaikan. Dan ini susah Pak kadang-kadang. Kadang-kadang susah. Tapi ini termasuk salah satu sunnah yang kita sering lupakan. Makanya menyembunyikan masalah itu termasuk perkara yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita, Nabi lalu bersabda di halaman 18, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashku waj'aka wa la tatur musibataka. Termasuk mengagungkan Allah dan mengetahui haknya
adalah engkau tidak mengeluhkan sakitmu dan tidak menyebutkan musibah yang menimpamu. Ya. Jadi ketika ditutupin semua yang dia dapatkan itu, akhirnya akan menjadi sebuah kebaikan. Jangan cerita, jangan curhat. Punya sedikit masalah dengan keluarganya, curhat sama orang. Bertengkar sama suaminya, curhat sama orang. Kecuali kita curhatnya kepada orang supaya mendapatkan solusi kebaikan atas masalah yang kita jumpai. Itu boleh. Itu diperkenankan. Sekarang kan banyak masalah yang dicurhatkan dan akhirnya bukannya menjadikan masalah itu menjadi kelar, tapi justru menjadi rumit. Terakhir, kita mendapati kisah layang-layang putus. Sampai ratusan ribu Pak komentarnya. Semua orang berkomentar sesuai dengan apa yang mereka baca. Ada yang tahu masalahnya dari awal, ada yang tidak tahu masalahnya dari awal. Dan akhirnya itu ruwet masalahnya. Saya berprasangka baik, orang yang terlibat dalam masalah-masalah itu adalah orang-orang yang mereka sedang diberikan ujian oleh Allah. Tapi akhirnya yang saya sedihkan adalah ketika kisah itu viral di mana-mana, banyak penumpang gelapnya yang ingin mendiskreditkan tentang syariatnya Allah. Akhirnya yang dihujat itu syariatnya, ibadahnya. Ada yang sampai qiraah Qur'annya pun dihujat Pak. Sampai saya mendapati dan menjumpai itu ada satu channel yang ada kaitannya dengan kisah itu. Bacaan qori'nya itu yang dislike lebih banyak daripada yang like. Coba, kalau sudah pakai perasaan tuh kayak gitu. Sampai Quran dan qori'nya yang tidak ada masalah pun ikut-ikutan terlibat masalah itu. Itulah kalau sudah ikut-ikutan terhadap satu masalah yang tidak ada kaitannya langsung dengan kehidupan kita. Saya ingin nyampaikan ini, penting ya, untuk diri saya. Saya nasihatin diri saya. Ustadz, masalah poligami itu gimana sih Ustadz? Poligami itu syariat. Ya, bisa kita ingkari, itu bagian yang diperbolehkan oleh Allah. Tapi ada satu nasihat, bukan nasihat, kata-kata istri saya. Istri saya itu insya Allah tidak menghalangi untuk berpoligami. Tapi ada satu hal yang saya pernah bicarakan sama istri saya itu, istri saya wanti-wanti saya dengan satu. Poligami itu berat. Dan jangan diperberat dengan proses-proses yang batin. Masya Allah. Itu kita harus pegang baik-baik. Saya itu ketika mendengar kata-kata itu majlub. Banyak laki-laki yang mereka mengatasnamakan poligami, tetapi melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah ketika prosesnya tidak betul. Wanita memahaminya itu selingkuh, laki-laki memahaminya itu proses poligami. Perempuan memahami itu adalah perselingkuhan yang dihalalkan dalam bentuk poligami. Laki-laki memandang itu syariat, itu syariat, itu syariat. Nah itu salah. Makanya itulah yang menjadikan kita harus memahami. Poligami itu bagi wanita berat betul. Kalau memang harus terpaksa poligami, pastikan bahwasanya poligami itu tidak didahului dengan proses-proses yang batin. Apa kaitannya dengan layang-layang putus ini? Saya tidak tahu tentang bagaimana konteks awalnya dan akhirnya. Tapi saya punya prasangka yang baik. Semua ini sedang diuji orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Cuma, tolonglah jangan ikut-ikutan terhadap satu masalah yang tidak kita ketahui. Jangan dihujat orang berlebihan. Apalagi dalam konteks ketika kita tidak mengetahui ada sebuah ilmu yang kita dapatkan dari agama ini. Yaitu apa? Rasulullah bersabda, kalau kamu menghujat orang secara berlebihan atas dosa yang dia lakukan, maka Allah akan menguji kamu dengan dosa itu sebelum kamu mati. Dan bisa jadi kamu pun belum tentu selamat dari dosa itu sebagaimana orang yang kamu hujat ketika dia tidak selamat dengan dosa itu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misal Pak, kita hujat orang nih, ada orang yang bangkrut gitu. Bangkrut gara-garanya tidak taat sama Allah, terus komentar, dihujat sampai berlebihan Pak. Hati-hati, itu hukumannya dari Allah. Tidaklah kamu menghujat orang secara berlebihan, tidaklah kamu mati kecuali kamu akan dihujat, kecuali kamu akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama. Dan bisa jadi kamu pun belum tentu selamat sebagaimana orang yang kamu hujat tidak selamat dengan dosa itu. Makanya kita khawatir. Membenci dosa tidak menyebabkan kita menghujat pelakunya secara berlebihan. Mengingkari maksiat tidak menjadikan kita akhirnya
membenci pelakunya secara berlebihan. Pelakunya tetap orang yang berhak mendapatkan kasih sayang. Ibarat kata dia terperosok, ibarat kata kitalah yang harus mengeluarkan tangan dengan kebaikan. Itu yang kita pahami. Dan saya sampaikan, ya, Bapak dan Ibu, jangan sampai zina itu terjadi. Karena zina itu dosa besar, betul. Dan masalah itu menjadi berat pada kehidupan kita ketika sudah terjadinya perzinahan. Makanya sekecewa-kecewa apapun seorang wanita ketika mendapati suaminya menikah lagi, kalaupun itu menyelamatkan suami dari perzinahan, maka kita tetap ada kesyukuran walaupun sedikit. Setidaknya suami saya itu selamat dari perzinahan. Kalaupun itu terpaksa terjadi. Karena apa? Karena hari ini banyak orang yang suka mencela syariat poligami, tapi dia melegalkan dengan cara perzinahan yang tidak diketahui oleh keluarganya. Kita bisa bayangkan itu. Zinanya laki-laki dengan seorang perempuan, pulang balik ketemu lagi dengan anaknya, ketemu lagi dengan istrinya, bercampur lagi dengan istrinya, padahal dia melakukan perzinahan. Padahal zina itu, kata Imam Syafi'i, itu kalau sudah ngomong tentang zina, berubah raut wajahnya merah sampai berkata, tikus di dalam rumah orang yang berzina yang tidak bertaubat, maka tikus itu pun akan mendapatkan laknat atas kelakuan orang yang di atas tempatnya dia bertempat ketika orang itu berzina. Nah, kita bayangkan, ada bapak-bapak, ada seorang ibu berzina, pulang dia ke rumahnya tidak dalam kondisi bertaubat, maka seluruh yang di rumah itu mendapatkan laknat terus. Karena bencinya Allah kepada air yang tumpah sebelum terjadinya ijab kabul. Anak terus terang Pak, sedih itu. Banyak sekali DM dan banyak sekali WA yang masuk, selalu cerita tentang perzinahan. Terakhir itu ada orang yang bercerita, seorang ibu-ibu berzina dengan anak muda sampai hamil digugurkan, padahal masih punya suami. Tapi beliau sudah ingin bertobat. Allah semoga menerima tobat beliau. Tapi disitulah kita paham, banyak orang yang mencela poligami tetapi mereka tidak sadar akhirnya mereka juga mungkin melakukan perbuatan zina. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami tentang masalah haramnya perzinahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zina itu utang. Orang kalau berzina tidak bertobat, maka dia akan membayar hutang itu melalui putri-putrinya yang akan dizinai orang. Makanya Nabi SAW sampai beliau itu didatangi laki-laki yang menawarkan bergening kepada Rasulullah ketika masuk Islam. Saya masuk Islam Muhammad, tapi satu bergening saya, izinkan saya berzina. Nanti kalau saya sudah boleh berzina, saya masuk Islam. Saya bisa sholat, puasa, zakat, jihad, saya akan lakukan. Cuma saya ini orangnya itu berzina. Tidak ada perkara yang paling saya senangi di atas muka bumi ini kecuali zina. Rasulullah lembut, betul. Nabi itu kan lembut, Pak. Tapi nohok setiap kata-katanya mendalam. Sini, kamu punya putri? Punya. Punya istri? Punya. Punya anak perempuan? Punya. Punya saudari perempuan? Punya. Gimana kalau mereka dizinai orang? Oh, saya penggal kepala mereka ya Rasulullah. Saya penggal kepala mereka ya Muhammad, karena belum masuk Islam. Saya penggal semuanya mereka kalau berani untuk mengganggu dan menodai anak saya, saudari perempuan saya dan lainnya. Rasulullah dengan lembut kemudian berkata, orang lain, kamu marah kalau orang yang kamu cintai dinodai. Orang lain pun marah kalau anggota yang mereka cintai dari mereka kecil kamu nodai dan kamu tinggalkan dengan begitu saja. Orang itu langsung peluk Rasulullah, pegang tangan Nabi, langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu keluar dan dia berkata, sebelum ketemu Rasulullah Muhammad, tidak ada perkara yang paling aku cintai kecuali zina. Tapi setelah ketemu Nabi Muhammad, Rasulullah, tidak ada perkara yang paling menjijikan dan akan aku perangi seumur hidup saya kecuali perzinahan. Zina itu besar, Pak. Dan hari ini kita hidup pada waktu orang itu menghalalkan zina. Anak-anak itu mengatakan zina itu bagian dari tren dan lifestyle hidup. Dan itu mengerikan. Kita bisa bayangkan ya, anak perempuan kita kecil, cengar-cengar, nangis-nangis, kita gendong. Berak kita bersihin, Pak. Kita tahan hidung kita ketika supaya kita tetap bisa mencuci bekas kotoran anak putri kita. Gede, mekar, diambil, dirusak sama orang. Dikembalikan kepada kita dengan cara yang tidak semestinya.
Anak kita balik setelah dizinai. Apa enggak remuk hati orang tua? Remuk, Pak. Itu luar biasa. Makanya sampai dulu orang-orang soleh itu berkata, kalau kami diperbolehkan dalam syariat untuk membunuh, orang yang kami bunuh adalah orang yang menzinai anak putri. Kami akan bunuh dan cincang-cincang laki-laki. Saking apa? Saking bencinya mereka kepada perilaku perzinahan. Allah a'lam bishawab. Nah, makanya disitulah kita akhirnya memahami kembali kepada poin yang kelima. Tidak menceritakan. Ustaz, saya boleh cerita? Boleh. Kepada siapa? Orang yang kita harapkan solusinya. Ini begini. Bukan berarti mutlak tidak diperbolehkan cerita sama orang. Boleh cerita sama orang atas masalah dan problem yang kita jumpai, kita cerita kepada orang karena kita harapkan bagaimana solusinya. Contoh, Hindun pernah cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini pelit. Apakah boleh saya mengambil harta suami saya sekedarnya untuk mencukupi kebutuhan yang tidak tertutup? Lalu kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan, khudhi ma yakfiki wa ahliki. Kemudian Rasulullah berkata kepada Hindun, ambil harta suamimu sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu. Nah, berarti istri itu boleh mencuri dompet suaminya. Siapa yang bilang amin tadi? Semoga Allah mengampuni ibu. Selama nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi. Kalau sudah mencukupi, sudah. Suaminya sudah ngasih 3 miliar sebulan kok masih ngambil. Kebanget jadi istri. Maka tidak boleh. Tapi kalau suaminya itu ngasih uang 1 bulan cuma 1 juta, bayar listrik, bayar air, gitu. Itu suaminya lagi konslet, nah, boleh kita ngambil untuk mencukupi kebutuhan. Di situ kita dapatkan Hindun bercerita kepada Rasulullah. Lu kok cerita? Katanya kebaikan menyembunyikan, kesulitan, masaib, amrod, sodako. Kalau sifatnya menceritakan itu ada kebaikannya, maka silahkan. Jadi jangan sampai dipahami itu secara telek. Oh, tidak menceritakan. Akhirnya bingung nanti, Ustaz saya punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Ya itu Ustaz, termasuk kebaikan tidak menceritakan masalah. Nah, terus gimana? Harus diceritakan. Sekedar untuk mendapatkan solusi. Tapi tidak boleh berlebihan. Jangan curhat. Bertengkar sama suami curhat. Pasang WA story. Bertengkar sama teman, pasang WA story lagi. Nggak usah gitulah. Kita ini adalah kaum yang dibimbing dengan syariat. Kaum yang dibimbing dengan ilmu. Nulis apapun yang kiranya memberikan manfaat. Itu nomor 5. Sekarang kita buka halaman 20. Yang keenam, cara untuk kemudian merubah masalah menjadi anugerah itu adalah menyikapi sesuai dengan kadarnya. Apa itu artinya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya.